Orasi ilmiah akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI. The scientific oration will be delivered by Rahmat Gobel, the Deputy Chairman of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. Bapak Suhardi Panti, Rektor Universitas Sintuwu Maroso Poso, Bapak Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah, para dekan, guru besar, serta para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dampak dari merebaknya pandemi COVID-19 saat ini amat terasa di banyak negara, begitupun di Indonesia. Hampir di seluruh provinsi mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam arah pembangunan. Salah satu aspek yang terdampak ialah kegiatan perekonomian. Bahwa terdapat 4 sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau COVID-19, yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Dampak dari merebaknya pandemi COVID-19 saat ini sangat amat dirasakan dan di banyak negara, begitupun di Indonesia. Hampir di seluruh provinsi mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam arah pembangunan. Salah satu aspek yang terdampak ialah kegiatan perekonomian. Bahwa terdapat 4 sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau COVID-19, yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi pun mengalami kontraksi dan terjadi perlambatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2020, sebanyak 131,03 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 6,88 juta orang menganggur. Dibanding tahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,67 juta orang dan pengangguran bertambah 60.000 orang. Sebagai bangsa dan masyarakat, harus mampu melihat persoalan ini dengan bijak, dapat menjawab tantangan dan tangguh menghadapi ancaman. Salah satu cara yang dirasa cukup ampuh adalah menumbuhkan dan menguatkan jiwa teknopreneur pada masyarakat, terutama di kalangan milenial. Technopreneurship atau teknologi entrepreneurship adalah gabungan dari inovasi-inovasi dan teknologi atau kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kewirausahaan. Technopreneurship bersumber dari sebuah invensi dan inovasi yang berbasis teknologi. Selanjutnya, teknologi adalah cara atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Wirausaha dapat menjadi alternatif sekaligus solusi untuk menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Karena pengangguran pada usia produktif saat ini begitu banyak. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia semakin sedikit. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh dengan menjadi seorang wirausahawan, diantaranya yaitu mendapat keuntungan dari pekerjaannya. Semakin mengasah soft skill yang dimiliki, banyak pengalaman yang akan didapatkan dalam bekerja. Sekaligus dapat belajar untuk mengenali passion atau keinginan dirinya. Seiring perkembangan zaman, wirausahawan sering dikaitkan dengan revolusi industri 4.0. Konsep revolusi industri 4.0 adalah menekankan pada teknologi dan digitalisasi, yaitu semua hal bisa dilakukan dengan serba cepat. Unsur utama di era revolusi industri 4.0 yaitu Internet of Things, Big Data, Augmented Reality,
cyber security, artificial intelligence, additive manufacturing, integrated system, dan cloud computing. Dengan adanya Internet of Things, kita bisa memasarkan produk secara online. Sehingga brand bisa dikenal luas dengan lebih cepat. Dengan begitu peluang untuk menjadi wirausahawan yang sukses pun lebih besar. Adanya era ini karena akan banyak SDM yang diganti dengan mesin atau robot. Oleh karena itu, untuk mampu bersaing harus mampu menjadi SDM yang unggul dan inovatif. Seorang wirausahawan dituntut untuk kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan kritis. Hal itu diperlukan supaya ketika membangun usaha dan terdapat rintangan, dapat melewatinya dengan mudah karena sudah memiliki fondasi seperti yang disebutkan di atas. Dengan memiliki jiwa wirausaha, bisa lebih tahan banting dalam menghadapi tantangan di era modern. Oleh karena itu, sudah harus menumbuhkan jiwa wirausaha dari sekarang, supaya di masa depan tidak terus bergantung kepada orang dan bisa mengendalikan kemampuan diri sendiri dalam menghadapi tantangan terutama di era revolusi 4.0. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini yang memanfaatkan kecanggihan teknologi sehingga fokusnya terletak pada industri kreatif. Menggali potensi yang dimiliki dapat menciptakan lapangan pekerjaan setidaknya bagi diri kita sendiri. Kesempatan pun sangat terbuka lebar bagi siapa saja yang mampu menciptakan inovasi dan terobosan yang dapat menghasilkan keuntungan dalam bidang apapun. Diharapkan dengan menguatnya pemikiran serta tindakan kewirausahawan yang semakin masif, masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan bertahan sekalipun di tengah situasi sulit seperti saat ini. Entrepreneurship memiliki dampak positif bagi suatu perekonomian dan masyarakat. Salah satu dampak terpenting dari entrepreneurship adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Inovasi merupakan alasan kedua yang memberikan dampak positif bagi kekuatan ekonomi dan masyarakat di tengah era industri 4.0. Inovasi berkaitan dengan proses menciptakan sesuatu yang baru dan membantu individu yang bekerja secara lebih efektif dan efisien. Dengan menguasai technopreneurship, diharapkan akan lahir para wirausahawan baru di negeri ini yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi bangsa ini sehingga bangsa menjadi maju dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Demikianlah pidato saya yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan memberikan manfaat khususnya kepada para wisudawan yang hari ini telah melaksanakan tugas kewajibannya sebagai mahasiswa. Dan semoga adik-adik mahasiswa dapat mampu berkarir lebih baik lagi dalam ikut berperan membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.